Pemirsa, indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7.000 di tengah volatilitas yang cukup tinggi di perdagangan kemarin. IHSG menguat ditopang saham Brand melesat di atas 7% di tengah gempuran pelemahan lanjutan saham perbankan big caps. Indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak menguat tipis di perdagangan Selasa 7 Januari 2025. Dikutip dari data RTI, IHSG naik 0,04% ke level 7.083,28. Secara intraday, IHSG bergerak volatil dan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Dibuka di zona merah di level 7.080, berbalik kembali ke zona hijau dan kembali turun dalam dengan menyentuh level intraday terendah ke level 7.029 dan bangkit kembali ke zona hijau dengan menyentuh intraday tertinggi di level 7.103. Pasca menyentuh level ini, IHSG cenderung bergerak tipis di zona merah dan zona hijau hingga penutupan. Sektor kesehatan melonjak 0,87%, sektor teknologi melesat 0,86%, sektor perindustrian naik 0,33%, sementara sektor keuangan tumbang 0,50%, sektor barang konsumsi non-primer terpangkas 0,43%, sektor transportasi dan logistik tergerus 0,47% dan sektor energi melemah 0,34%. Sementara dari sisi saham emiten energi baru terbarukan atau EBT Konglomerasi Prajogo Pangestu, PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN menjadi penopang IHSG terbesar mencapai 28,7 indeks poin. Saham BREN ditutup menguat signifikan 7,65% di level Rp10.550 per saham. Selanjutnya saham PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN yang menjadi penopang IHSG sebesar 12,2 indeks poin. Saham AMMN ditutup menguat 4,82% di level Rp8.700 per saham. Namun PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM menjadi penekan IHSG mencapai paling besar 13,8 indeks poin. IHSG bergerak volatil di sisi pertama dan mendatar di sisi kedua, di tengah masih derasnya dana investor asing yang keluar dari pasar saham Republik Indonesia. Data terakhir di Senin, asing kembali mencatatkan penjualan bersih Rp923,39 miliar, dengan rincian Rp623,31 miliar di pasar reguler dan Rp300,8 miliar di pasar tunai dan negosiasi. Selain itu, pasar juga masih menanti rilis data ekonomi di global terutama di Amerika Serikat. Untuk rilis data Openings and Labor Turnover Survey, data ini diperlukan untuk melihat arah suku bunga The Fed di pertemuan Januari 2025. Berbagai sumber untuk IDX Journal. Pemirsa, beberapa market spotlight adalah IHSG bertahan di level 7.000 ditopang saham Brand menguat di atas 7%. Kemudian program MBG dimulai, saham peternakan seperti Java menguat 1,35% dan juga ada Main pemirsa yang menguat 0,66%. Investor Singapura masuk, saham PZZA melonjak di atas 20%. Grafis agenda ekonomi, pemirsa bisa Anda saksikan selengkapnya di layar, diantaranya ada cadangan devisa Indonesia dan penjualan sepeda motor Indonesia. Selanjutnya, pemirsa, ada dari Amerika Serikat dan Eropa juga. Kemudian dari emiten diantaranya adalah FAPA, RUPS, CCSI, DPS, HMETD, TOWR, DPS, dividen tunai, dan BIAN, pembayaran dividen tunai. Update dari Asia yang bisa menjadi gambaran juga pembukaan pada pagi hari ini nanti untuk IHSG, Straits Times Singapura naik, Kospi Korea Selatan juga naik, sementara Nikkei Jepang masih terpantau turun hampir 1%. Pagi hari ini pemirsa menanti IPO dari 3 emiten di Bursa Efek Indonesia. Kita akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia, ada Pak Chandra Pasaribu. Pak Chandra, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Pak Chandra, melihat kondisi market kita saat ini, kemarin menguat tapi tipis begitu ya, di tengah market yang dari pagi sampai sore volatile begitu, dinilai salah satu penopang utama yang cukup kuat adalah Brand. Semenarik apa Anda melihat market kita saat ini dan saham Brand? Yang saya hormati, market secara umum mungkin masih agak wait and see ya, karena memang dilihat dari mungkin decision, mungkin dalam sebentar lagi hari Jumat besok akan ada employment data dari Amerika. Employment data itu akan menunjukkan arah
apakah Fed akan Puji syukur kami panjatkan pada menurunkan Tuhan Yang Maha tiba-tibanya Esa untuk mungkin sekarang market berspekulasi atas 2 berkat kali yang untuk diberikan tahun kepada ini, kita semua sehingga kita atau mungkin semua juga dapat akan hadir tetap pada menahan ya acara tingkat yang bunganya berbahagia mungkin ini, di awal yaitu untuk Januari menyaksikan ini. acara pencatatan Problemnya perdana kalau misalnya PT kita lihat Kentanis US Supra dollar masih International cukup Tbk. kuat, artinya mungkin PT sentimen Kentanis Supra terhadap International emerging Tbk market termasuk Indonesia mungkin agak sudah sedikit lemah melayani ya. Jadi masyarakat untuk memiliki market rumah mungkin akan hunian tetap wait and lebih see dari untuk 40 tahun. data dari Fed dulu. Dan PT Kentanis Supra Sedangkan International brand memang Tbk kita tahu karena dia market cap-nya sudah memang cukup menghadirkan besar lebih ya, dari 40 mungkin ribu di Baik, urutan 1 atau 2. rumah. Pak Chandra. Bagi Terima kasih pemirsa dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Bagaimana melihat pembukaan perdagangan tadi yang menguat diiringi oleh penguatan ketiga emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Ada Yoi, kemudian juga ada Ratu. Bagaimana tanggapan Anda? Market secara umum mungkin agak lagi cari celah untuk rebound ya, karena sebelum tahun lalu tuh akhir kan sempat koreksi dalam ya sampai di bawah 7.000. Jadi market secara umum sih kelihatannya mesti cari momentum untuk recovery dari koreksi tersebut, karena sebenarnya secara fundamental nggak terlalu banyak berubah. Kalau komen on yang IPO, mungkin saya lebih konsentrasi ke Ratu kali ya, karena Ratu. memang Ratu itu kan sebenarnya agak mirroring dari apa yang terjadi di rajanya ya. Jadi raja itu kan basically kita lihat share price performance-nya relatif cukup kuat. Dan itu tadi juga di speech opening juga di-mention bahwa terjadi oversubscribe 300 kali ya. Kelihatannya mungkin demand terhadap Ratu itu akan sedikit banyak akan mencoba untuk mirroring dari apa yang terjadi di raja. Karena si Ratu itu kan sebenarnya adalah anak perusahaan daripada raja ya. Jadi harusnya sih agak mirroring lah artinya secara share price movement. Sedangkan yang K6 sama YOII kita terus terang aja kita belum lihat sih sejauh ini. Baik, jadi kalau mau mencermati dari IPO Anda masih lebih fokus perhatian ke Ratu karena ini adalah sektor energi juga dan target raihan dana IPO-nya juga sangat besar begitu ya, ratusan miliar rupiah. Baik, kita beralih ke sedikit brand penopang dari indeks harga saham gabungan kemarin bisa bertahan di 7 ribuan. Analisisnya seperti apa Pak kalau brand? Brand itu sebenarnya kalau dilihat secara fundamental sih harganya udah kemana-mana tuh ya. Jadi nggak masuk lagi ke filosofinya Warren Buffett Indonesia yang katanya beli Mercy harga bajai. Ini sih beli Mercy harga Ferrari justru nih. Kalau kita lihat dari price movementnya sebenarnya brand itu kan waktu itu sempat ke 12.000, cuman waktu itu terjadi koreksi karena ternyata memang batal untuk masuk ke MSCI Index gitu. Jadi mungkin sekarang ini market sedikit berspekulasi apakah kedepannya justru brand ini bisa masuk indeks tersebut atau enggak. Kalau bisa masuk berarti memang masih ada price appreciation di waktu depan, waktu ke depan sekarang ini. Jadi sejauh ini memang kita lihat memang dari sisi demand supply dan kelihatannya kalau misalnya memang terjadi inclusion terhadap MSCI ini, maka brand itu akan relatif orang harus beli ya, karena orang yang mencoba mirroring indeks tersebut pada akhirnya harus mempunyai saham tersebut sih. Baik, apa rekomendasi untuk saham brand saat ini? Untuk brand relatif spekulatif ya, karena memang kita nggak tahu apakah masuk ke MSCI atau enggak, karena waktu itu kan isunya adalah di free float. Jadi kalau misalnya memang isu itu terselesaikan dan itu memang bisa masuk, menjadi relatif spekulasi untuk ke atas. Dan kelihatannya kalau market sendiri sih dorongannya ke arah situ ya. Jadi mungkin relatif spekulatif buy sih. Spekulatif buy untuk brand, baik.